Ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gua akan berbagi dengan kalian tutorial bagaimana cara mengganti oli mesin Vespa sendiri. Langsung aja, nggak pakai lama, kita persiapkan aja dulu bahan-bahannya. Bahan-bahannya kayak tutorial masak ya. Maksud gue, kita siapkan dulu alat-alat atau apa aja yang harus kita persiapkan. Pertama-tama, karena ini mau ganti oli, berarti kan oli lama harus kita keluarkan ya. Yang lo harus siapkan itu pertama adalah wadah buat nampung oli. Bisa pakai wadah nih bekas botol air mineral ya, lo potong nih. Cuman karena ini posisinya agak rendah, jadi kalau lo takutnya beleberan, ini lo skip. Tapi kalau lo pakai ini nggak apa-apa. Atau nih, lo pakai kaleng bekas kue lebaran kemarin ya. Ini lo buka, lo pakai kalengnya nih buat nampung oli bekasnya. Atau lo pakai pinjam dulu nih, punya bini lo atau emak lo, tapi lo bilang dulu kalau bisa jangan yang mereknya ini ya, Tupperware ya. Ini bisa runyem hidup lo kalau lo kagak bilang, nggak izin ya. Soalnya ini buat oli, ini kan bisa buat makanan nih. Ada tapi yang ini juga, yang 1000 apa 2000-an tuh ada tuh, yang tempat kayak gini yang murahan tuh, di toko plastik ada tuh, kalau mau biar kelihatan rapi. Atau nih, pakai bekas botol oli ya kan, jadi bisa reuse, lo bisa pakai ini. Caranya lo ambil cutter, cutter ya, ini lo belek nih, ini lo belek gini ya, bentar ya, nih gini nih caranya ya. Nah, sini kali deh. Ini lo belek. Ini jadi lo bisa pergunakan kembali. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Iya kan? Iya kan? Nah, ini nanti buat naruh wadah oli bekasnya. Oke ya. Nih, cutternya kita taruh dulu. Terus alat-alat apa aja nih? Kunci-kunci apa aja? Yang pasti kuncinya yang sesuai dengan baut-baut lubang oli lo. Kalau masih standaran itu kunci 11 biasanya. Nih, kunci 11. Bisa kunci pas, bisa kunci ini ya. Atau bisa kunci shock, whatever, terserah lo. Atau nih kunci ini nih, kunci multiguna yang pernah gua sampaikan di video gua sebelumnya. Nih, karena di sini ada juga yang nomor 11-nya. Ini aja udah alatnya. Nah, untuk olinya sebetulnya nih, itu ada alatnya buat gantiin, masukin olinya. Cuman kan ribet ya, orang cuma mau ganti oli doang, beli alat-alat kayak gitu kan jadi ribet. Lo beli yang oli ini nih, oli, bilang aja oli mesin Vespa. Ini kayak begini nih, mereknya Gigi Eye. Nih ya, dulu awal mah ada yang mereknya Esso. Kayaknya di gambarnya juga gambar Esso kayaknya nih, orang yang ada begini nih. Pokoknya dulu mah setahu gue sih kayak begini nih, Esso ya. Nah, cuman ini Gigi Eye. Ini kalau nggak salah harganya nih, Gigi Eye itu harganya kalau nggak salah 15.000 deh ini. Tapi tergantung ya, tergantung bengkel atau toko oli tempat. Kenapa tempat lo apa? Blebet tuh. Tempat lo beli olinya ya. Ini pakai ini. Kenapa lo harus ini? Karena ini ada giniannya nih, ada moncong panjangnya ya. Ini ada moncong panjangnya ya kan, lo kagak punya. Nah, kalau lo nggak selera sama oli ini, kalau gue sih biasanya gue pakai aja lah ya. Kalau lo nggak selera sama oli yang ini, lo bisa pakai beberapa merek oli. Lo bisa pakai yang dari Pertamina nih ya kan, atau pakai yang Idemitsu, atau pakai Castrol, pakai Motul, whatever, terserah lo. Yang penting lo harus punya ini dulu ya kan. Awal-awal lo ganti Vespa, ganti oli Vespa, kalau lo belum punya ini, lo beli ini dulu, karena kan lo pakai buat alatnya nih, ketimbang lo beli yang alat
buat masukin oli tuh yang model kayak pompa, sot gitu. Mending ini murah meriah, ya. Nah, gua akan skip dulu untuk oli yang pakai yang lain-lain. Gua akan pakai ini. Nah, kalau kalian tanya oli yang standar gimana sih ya? Kalau berdasarkan buku Operation and Maintenance tuh tulisannya begitu, atau buku manual book lah gitu. Untuk Vespa jenis ini nih, Vespa Super, di manual booknya sih tertulis SAE 30 gitu. Jadi SAE itu panjangannya apa ya, nanti ada deh di deskripsi, pokoknya ada bahasa Inggris noh. Itu pokoknya mengenai kekentalan oli, dah begitu. Ya kan? Ntar ada deh di buku manualnya seperti itu. Kita nggak berlama-lama, kita langsung aja ya. Ini udah, ini kita perlu cutter lagi buat moncongnya disobekin. Oke. Sama kopi ya, jangan lupa. Lo sediain juga selain alat-alat tersebut secangkir kopi. Nanti kalian akan tahu pentingnya secangkir kopi. Ini kita pinggirin dulu ya alat-alatnya ya. Karena kita harus buka box Vespanya. Oke. Pertama-tama kalau mau ganti oli ya jelas saja. Kita buka dulu box mesinnya. Kita pinggirin dulu box mesinnya. Cari tempat yang aman ya, biar kagak beret. Nah, untuk oli, bautnya itu terdiri dari dua. Ini yang atas nih, ini buat masukinnya. Ini buat nanti masukin. Nah, di bawah ada lagi tuh, itu buat turunnya oli. Kita ambil kunci 11 ya, dan wadahnya. Nah, ini kita taruh sini ya, kita buka pakai kunci 11. Siapin wadahnya deket-deket ya, jangan sampai moncor terus beleleran dah ke lantai rumah, lu jadi PR loh. Nah, kan ada dua baut ya, atas sama bawah. Ini yang atas ini buat nanti masukinnya. Nah, kita yang bawah, di bawah sini nih. Di bawah mesin sini nih ya. Ini dibuka pakai kunci 11. Tapi nggak mesti kunci 11. Kalau dia udah digedein bisa jadi kunci 13, 14. Kalau udah digede ya, kalau udah bukan aslinya. Gitu. Nah, ini lo siapin nih. Ini siapin ininya nih, jangan sampai ininya di sono, ini lo udah buka nanti bisa beleleran. Ntar rumah lo jadi penuh oli. Nanti kita langsung buka aja. Nah, tuh. Kita buka. Nah, kita buka pakai tangan. Ini kalau udah mau nih. Nah, siap-siap nih moncor nih. Tuh. Olinya udah coklatan. Ya. Udah kecoklatan nih. Gua kayaknya ada yang kurang nih, gombal. Lo harus siapin gombal. Bentar. Nih. Lo juga perlu gombal ya kawan-kawan ya. Nih, gombal buat ngelap-ngelap nih biar nggak lereran nih. Gombal atau kain majun. Nah, ini biar ngalirnya deres. Ini lo buka nih sini nih. Atasnya. Kan bawah udah buka nih, dibuka nih atas ini nih. Nih, sini. Nih, sini dibuka juga. Ya. Kenapa perlu dibuka juga? Biar ngalirnya lancar. Tapi bukanya setelah bagian bawah dibuka ya. Kalau lo langsung buka sebelah sini, nanti keluarnya lewat sini lagi. Muncrat kena muka lo deh. Nah, tuh ya, biar lancar.
Nah, diemin dulu. Nah, sambil diemin ini dulu, yuk di sini nih. Ada. Nah, sambil didiemin, itu oli netes. Ini makanya tadi gue bilang, lo harus siapin secangkir kopi. Terus sambil nunggu itu turun olinya, lo ngopi dulu deh. Mantap. Kalau lo ngerokok dulu deh sebatang. Kenapa? Karena kan ini di rumah. Lo nggak punya kompresor kan? Kecuali lo punya kompresor dah rumah lo. Itu disontor-sontorin pakai angin kompresor. Kalau di bengkel gitu kan. Berhubung ini di rumah, lo nggak punya kompresor, diemin dulu. Lo sambil ngupi-ngupi. Biar dia bener-bener turun. Malah kadang-kadang gue, kalau lagi ini, malamnya gue buka, olinya nyontor ke bawah, besok paginya malah gue kadang begitu. Jadi biar bener-bener turun tuh remah-remahnya, gram-gramnya. Karena kan mesin di dalam kan bergesek-gesek, bisa jadi itu ada gram-gram atau serpi-serpihan itu tuh biar turun semua. Makanya fungsinya kompresor kan biar sampai tuntas tuh, semprot gitu. Tapi karena kita nggak punya, ya udah biarin aja dulu sebentar sampai ngopinya. Paling nggak sisa dikit deh, atau sebatang rokok lah. Nah, sambil kita nunggu, gue mau kasih tahu nih. Kan tadi ada baut oli ya, baut oli yang atas sama yang bawah. Nih, kalau baut Vespa lo masih ori, dia ada tulisannya. Nih, ada omong-omongannya. Tuh, kelihatan kagak tuh? Iya kan? Tulisannya Olio. Kelihatan kagak? Kelihatan? Kelihatan nggak? Nih ya, ada tulisannya Olio. Tuh, kelihatan kagak? Enggak. Nah. Ya, pokoknya ada tulisannya lah, ya. Pokoknya nih lo lihat aja ntar pas lo bongkar baut mesin lo olinya. Lo lihat tuh ada tulisannya kagak Olio. Kalau masih ada tulisannya Olio tuh bawaannya gitu. Kalau lo main detail ya. Kalau enggak mah nggak masalah. Yang penting bautnya masih bagus, nggak slek, dan bisa menutupi oli biar nggak moncor, biar nggak keluar. Oke, kayaknya udah cukup ya. Ya kan, kita ngopi lagi, seseruput lagi deh. Mantap. Nah, setelah ini ya kan, ini olinya nih udah nih. Tuh, oli bekasnya tuh. Oli bekasnya. Ini gue dari beli nih Vespa ini nih beberapa bulan yang lalu. Gue belum ganti oli loh. Itu nggak rekomen ya, kagak bagus yang kayak gitu. Jadi kalau lo beli Vespa, pokoknya setiap lo beli Vespa klasik ya, lo mendingan ganti olinya. Tapi gue percaya soalnya sama yang jual, jadi gue nggak ganti olinya. Cuman kemarin pas abis dipakai riding nih, Ciledug, baliknya kan hujan tuh. Itu danau situ Bulakan banjir, ini robos banjir. Gue khawatir air ngeresep kan. Jadi gue cari aman aja. Dan ini juga warnanya juga udah nggak bagus ya. Nah, tuh warnanya udah kayak begitu tuh. Jadi kalau apalagi nih, kalau tahu dari mana sih ini apa namanya Vespa lo masukkan air apa gimana? Kalau olinya udah keputih-putihan gitu, nah itu tuh parah. Oke ya, ini kita bautnya kita pasang lagi. Nih lo perlu ini nih. Nih. Ini yang ada di buat ngituin paralon nih. Lo beli aja di material murah kok. Ini lo perlu nih buat ininya nih. Biar besi sama besi nggak langsung kegesrek. Ini lo kasih aja dikit. Gini tuh. Lo kasih aja dikit. Tuh segitu aja udah cukup. Ya. Nah, ini lo masukin lagi. Lo masukin dulu dikit. Nah, mana nih tadi bolongannya nih, pelan-pelan. Deratnya diperhatiin.
Nah, kalau udah dratnya udah kepasang, pakai tangan aja dulu, lo puter-puter. Kalau udah pas, tangan lo udah nggak kuat, buat motor baru ambil kunci. Baru ambil kuncinya. Di 11 baru lo kencengin. Lo kira-kira aja ya, jangan langsung pengen kenceng aja, pokoknya lo kira-kira. Jangan sampai bikin bautnya slack, pokoknya sampai kenceng aja. Karena kan tenaga kadang-kadang yang tenaganya giant kan men. Tarik aja. Nah, ini kan udah nih. Dilap dulu biar rapi. Nah, ini lo tinggal sontorin dah nih di sini olinya. Ya. Bentar. Ntar masuk sini, kita ambil olinya. Kita ambil dulu olinya. Nih, caranya. Lo potong dulu nih ininya nih. Nyilang ya. Fotonya. Tuh, nyilang ya, biar bisa masuk, nyerot gitu tuh, ya. Nih, kayak gini nih, masuk, cerot gitu ya. Nah, ini tinggal dibuka deh nih. Ininya nih ringnya nih. Ini tinggal dibuka. Nah, ini dimasukin dulu. Nah, teman-teman, ini kan posisi lurus nih, Vespa ini, nih. Vespa ini kan posisi lurus. Kalau lo sendiri, ya kan, lo harus pakai ganjel buat supaya Vespa ini miring. Kalau lo berdua, lo bisa suruh tuh teman lo atau bini lo atau pacar lo suruh pegangin tuh ke sono miringin. Tapi kalau lo sendiri nggak ada teman, lo mesti cari balok atau konblok atau dingklik. Nih, gue udah siapin. Nih, ini konblok ya. Ini konblok buat ganjel, buat ganjel di sini nih, biar posisinya miring. Nih ganjel di sini. Atau pakai dingklik. Nih dingklik apa ya? Kursi pendek nih yang buat jagong. Nih di sini nih kita pakai dingklik aja ya. Ini kan agak berat soalnya nih. Nih pakai dingklik. Nah ini lo angkat Vespa lo. Set. Nah, tuh. Ya posisi begini nih, posisi miring. Kalau lo nggak punya dingklik, lo pakai konblok atau pakai balok buat ganjel lah intinya lah. Intinya posisinya biar miring. Ya, ini kalau udah lu langsung nih sontorin di sini. Sontorin masukin sini ya. Kalau lu kagak sesuai, kalau lu kagak demen sama oli ini, ya kan? Lu taruh di mana dulu kayak olinya baru lu ganti dengan oli kesukaan lu, ya. Ini lu masukin sini nih. Cot, tekan. Ini tekan. Nah. No. Terus meleleran tumpah, kurang dia. Terus kalau dia agak lama berarti ininya kurang gede. Itu aja, ininya kurang gede nih moncongnya. Nah lagi ini itunya kurang bagus ya, tutupan botolnya. Kalau yang lama tuh dia paten nggak kebuka. Ini terus penyokin aja nggak masalah, pokoknya sampai habis, sampai bener-bener keisi.
Nah tuh, kalau udah cot, berarti udah mau habis tuh. Nah, tuh, tutupnya belum disiapin. Kurang miring tuh berarti tuh. Nah, udah dah. Udah pasang lagi, tutupin, kencengin lagi. Pakai nih kunci yang ini nih biar enakan. Biar paten. Nih, kunci ini nih. Kalau ada kunci sok dah. Tuh. Lu kencengin dah tuh. Beratnya. Kira-kira aja. Tuh ya. Lu kencengin. Set. Dah, kelar deh. Gini nih, tutorial cara ganti oli sendiri, oli mesin sendiri, oli mesin Vespa nih di rumah. Gue nggak bermaksud menggurui, gue nggak maksud soal lebih tahu. Gue juga rekomen tetap kalian kalau ada waktu ke bengkel lah, daripada tangan kalian melepotan gini kan, cemong ya kan, mendingan ke bengkel. Ongkosnya juga nggak terlalu mahal kok buat ganti-ganti oli ini, paling sekitar 35 gocap gitu ya. Cuman dengan kalian ke bengkel itu, satu, kalian berbagi rezeki dengan yang punya bengkel. Kedua, kalian bisa silaturahim. Ketiganya, tangan kalian nggak cemong. Keempat, kalian bisa bersosialisasi. Gua ngajarin ini karena kan sekarang lagi social distance ya. Daripada lo gabut, ya lo belajar. Kita tahu banyak hal itu bukan berarti kita harus menjadi hal tersebut, tapi kita setidaknya tahu dan mengetahui. Dari gua itu aja. Semoga sharing gua kali ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan tayangan ini, jangan lupa kalian komen, like, share. Tombol loncengnya jangan lupa dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano di Rasti Garasi 27.